Kadang-kadang mereka bisa saling lapor, dia lapor ke polisi. Padahal dong kakak adik nih. Polisi panggil dong, ini polisi selalu mulai dengan mediasi. Polisi selalu bilang, hai kamu kakak adik ini, kamu pulang ke baik-baik dulu. Bapak mama kalau masih hidup, bapak mama tidak mau lihat kamu bertengkar begini. Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-16. Saya akan bacakan buat kita semua. Kain dan Habel. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya. Dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkannya Habel, adik Kain. Dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintai di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau. Tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika Habel ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, di mana Habel adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Firman-Nya, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangakkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Kata Kain kepada Tuhan, hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku akan tersembunyi di hadapanmu, seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku. Firman Tuhan kepadanya, sekali-kali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain, akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain, supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan, dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom, Bapak Ibu Saudara. Kita membaca bagian yang saya kira sudah kita hafal dengan baik. Kisah kakak adik ini, Kain dan Habel. Kisah yang sesungguhnya telah kita hafal dan kita coba-coba untuk memberi arti dari kisah ini. Setiap hari banyak orang bicara tentang kisah ini. Apa sih yang sesungguhnya terjadi? Saya ingin mengatakan bahwa pada waktu Kain dilahirkan, ini sebuah pengakuan dari seorang ibu yang luar biasa. Kenapa? Kan dia mengaku bahwa Tuhan telah memberikan kepadanya seorang anak. Aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Itu berarti ini sebuah pengakuan itu tulus. Tuhan telah memberkati dia dengan seorang anak laki-laki. Juga kemudian diberikannya Habel. Dan ini menjadi bagian yang luar biasa. Kasih Tuhan terlalu besar. Selanjutnya, pembacaan tadi memberi pesan. Kain itu menjadi petani, sementara Habel
menjadi gembala kambing domba. Saudara-saudara, kemudian masalah muncul waktu mereka mempersembahkan korban kepada Tuhan. Tidak ada masalah, mereka hidup bersama-sama sebagai kakak adik, itu baik, itu sangat hebat. Mereka hidup dalam percaya bahwa semua yang ada pada mereka, termasuk tanah dan hasil-hasilnya, itu Tuhan punya. Mereka meyakini itu, dan mereka mau memberi kepada Tuhan. Lalu saudara-saudara, Kain punya ditolak, tetapi Habel punya diterima. Ini menjadi pertanyaan besar. Orang-orang suka bertanya kepada saya, Pak Pendeta, kenapa Kain punya ditolak, tapi Habel punya diterima? Saudara-saudara, yang kita bisa dapatkan dari teks ini sesungguhnya sebuah pernyataan yang menarik. Kalau kita baca di pasal 4 tadi ayat 3 dia bilang begini, setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan. Sebagian kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya. Anak sulung kambing dombanya. Yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Saya membayangkan saudara, kalau Kain memberikan setengah, sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan, kemungkinan besar bukan yang terpilih. Yang penting setengah bagian. Ada 10, dia kasih 5. Yang 5 ini mau baik atau tidak baik, dia kasih saja. Dia tahu bahwa ini mau persembahkan kepada Tuhan. Tetapi dia ambil setengahnya saja. Setengah dia kasih. Tidak ada yang salah toh dari segi jumlahnya. Tetapi kualitasnya, isinya, hatinya itu menjadi sebuah ukuran kepada Tuhan. Yang Habel punya, Habel berikan dari anak sulung kambing dan domba. Dia pembuah pertama. Dia punya yang pertama. Yang pertama itu yang dia mau serahkan kepada Tuhan. Bukan untuk dirinya. Dia ingat duluan bahwa ini semua kan Tuhan punya. Maka buah sulungnya itu harus diberikan kepada Tuhan. Bagi saya, ini yang kemudian membedakan dua persembahan dari kakak beradik ini. Tetapi selanjutnya yang tidak bisa dipungkiri dan tidak bisa disangkali adalah bahwa ketika Tuhan yang memutuskan. Kalau sampai Tuhan memutuskan untuk menerima yang satu dan yang satu tidak, pasti Tuhan punya alasan sendiri. Pasti Tuhan menyelidiki sampai hati ketulusan mereka untuk memberi. Tuhan tahu motivasinya. Karena itu Tuhan menerima dan Tuhan menolak. Dengan demikian pasti pesannya ada dua. Yang bagian pertama ini. Pesan yang pertama saudara-saudara bahwa memang kita butuh mensyukuri segala sesuatu yang Tuhan berikan buat kita. Kita mesti mensyukuri. Salah satu bentuk ungkapan syukur itu adalah kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Sejak semula saudara-saudara persembahan itu dalam rupa natura. Hasil-hasil yang diberikan pertama. Bukan uang, bukan apa-apa. Nanti dalam perkembangan selanjutnya baru kita sudah sepertinya hari ini kita melihat persembahan itu sudah seperti uang saja. Sudah tidak lagi dalam rupa natura dan lain-lain. Lama-lama kita ukur orang, bahkan ukur Tuhan pun hanya pakai uang. Dan itu jadi masalah. Saudara-saudara, bagian yang kedua bahwa Tuhan menyelidiki sampai hati. Tuhan yang paling tahu ketulusan kita memberi. Orang lain mungkin tidak melihat itu. Pendeta tidak tahu itu. Tetangga-tetangga kita majelis jemaat atau pekerja di gereja tidak pernah tahu itu. Tapi Tuhan melihat itu. Saya ingin mengatakan kepada kita bahwa karena Tuhan sudah memberikan. Tuhan sudah memberikan. Makanya sekarang mereka menyatakan syukur itu. Dengan memberi persembahan pada Tuhan. Bukan mereka belum menerima apa-apa. Saya kira satu landasan dari persembahan itu ada di sini. Karena mereka sudah mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Itulah yang membuat mereka memberi sebagai tanda ungkapan syukur.
Tapi masih ada 1-2 orang, mereka pikir ini memberi kepada Tuhan itu, mengucap syukur itu sama seperti pancing ikan. Lebih berkatnya orang yang memberi. Kadang-kadang diterjemahkan sebagai kalau kita beri banyak nanti dapat banyak. Beri sedikit dapat sedikit. Padahal kita sudah dapat memang. Kita sudah terima memang. Bukan beri banyak supaya dapat banyak. Ada orang yang dia paksa diri kasih 50.000 karena kalau kasih 50.000 bisa dapat 500.000. Kasih 100.000 bisa dapat 1 juta. Kasih 500.000 mungkin dapat. Oh, ini kita sama kayak pancing ikan. Umpan makin besar, ikan makin besar yang kita dapat. Saya kira itu menjadi masalah. Dan kita tidak memulai memberikan persembahan dengan alasan memancing berkat Tuhan. Semakin besar dia pun umpan, semakin besar hasil yang didapat. Tidak. Kita mulai dari sebuah keyakinan iman bahwa kita telah menerima sesuatu lebih duluan dari Tuhan. Bahkan semua itu milik Tuhan. Jadi kalau kita harus memberi sekalipun, itu kita berikan dari tangan Tuhan sendiri. Itu bagian pertama. Mari kita lihat bagian yang kedua, saudara-saudara, bahwa ketika ada sebuah kesadaran dari Kain bahwa dia pun tidak diterima, dia marah. Dia emosi. Tapi saudara, bagaimana marahnya manusia? Dia tidak marah, dia tidak berani marah pada Tuhan. Tapi dia mau pancing sebuah reaksi. Kadang-kadang itu yang terjadi. Dia marah, kan yang punya keputusan untuk menerima atau menolak itu kan Tuhan. Mestinya kalau Kain mau marah, kan dia marah Tuhan saja. Harusnya begitu. Pak Pendeta, persembahan-persembahan bisa kita gunakan untuk membantu orang. Sebaiknya jangan. Atau jangan pakai kata sebaiknya. Jangan. 1/10 itu milik Tuhan. Semua ini kan milik Tuhan. 10% milik Tuhan, 90% pun milik Tuhan. Semuanya milik Tuhan. Dia bilang yang 10% itu taruh di dalam rumah Tuhan. Biar perbendaharaannya itu ada. Nanti baru sebentar dipakai untuk apa, silakan. Tapi kalau ada orang susah datang pada kita, ambil yang dari 90. Jangan ambil yang dari yang 10. Kita kadang-kadang suka untuk ini ambil yang dari Tuhan punya, dari kita sendiri kita tidak memberi apa-apa begitu. Nah, saudara-saudara, Tuhan mau sekarang ketika mereka memberi persembahan, harus dengan ketulusan. Tuhan memiliki sampai hati ini. Harusnya dia marah Tuhan karena Tuhan yang memutuskan, tapi kemudian dia marah di buah adik. Saya lihat saudara-saudara, kadang-kadang anak-anak atau kami dulu masih kecil begitu. Kalau kita tidak puas dengan keputusan dari orang tua, seringkali kita ganggu, kita pun adik, kita pun kakak, kita mau bertengkar, kita mau berkelahi, biar bapak tahu kalau kita sementara emosi, kita sementara marah, kita sementara protes. Jangan-jangan dalam iman kita juga begitu. Ketika kita tidak setuju dengan keputusan Tuhan dalam hidup kita, kita buat move sembarang saja supaya menarik perhatian dari Tuhan. Saya kira itu sebuah langkah yang keliru. Yang menarik saudara-saudara adalah ketika Tuhan melihat hal itu, Tuhan memang begini, Kain, kenapa mukamu muram dan hatimu panas? Ingat, tidak bisakah engkau di situ dia bilang begini, mengapa hatimu panas? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Mestinya kalau berbuat baik itu muka berseri. Berbuat baik itu mesti muka berseri. Tapi kalau berbuat baik tapi muka tidak bersih, itu bukan berbuat baik, itu keterpaksaan dalam kebaikan. Kebaikan itu mesti dilakukan dengan jujur, dengan tulus. Tidak boleh dengan terpaksa. Nanti muka tidak aman. Bahkan yang muka diusahakan untuk aman pun kelihatan tidak aman. Karena kita memberi tidak dengan tulus, tidak dengan terpaksa. Harusnya mukamu berseri kalau engkau berbuat baik. Tetapi engkau malah berbuat tidak baik. Ingat, Tuhan bilang, iblis ada di depan pintu dan sangat menggoda engkau. Rupa-rupanya saudara-saudara, ini penting sekali. Bukan iblis, dosa sudah mengintip di depan pintu, dia sangat menggoda engkau. Dosa itu sangat menggoda, saudara. Dosa itu sangat bergelora, menggoda, mengganggu, ingin menarik kita dari sesuatu yang melekat kepada Tuhan. Tapi Tuhan bilang engkau harus berkuasa atasnya. Engkau harus menang terhadap godaan-godaan itu.
Karena ada konsekuensi di balik itu. Nah, Kain tidak mampu berkuasa. Malam pemerintah, ya. Dan Yesus memberkati. Nah, saudara-saudara, dia tidak mampu berkuasa atas dosa itu. Dia membunuh adiknya Abel. Bagaimana dia membunuh? Dia pakai sebuah siasat. Ini siasat yang tidak baik menurut saya. Dia ajak dia adik pergi ke padang. Padang di mana mereka mestinya bermain. Kakak adik. Saya ingat ketika dulu kita masih kecil di kampung. Kalau di padang itu senang lari-lari di situ. Teguling-teguling di ini rumput-rumput. Padang di mana mereka harus berjumpa. Mereka bertamasya. Kalau sudah ada kamera waktu itu maka mereka bisa foto-foto di sana. Justru di padang itu Kain tega sekali membunuh adiknya Abel. Karena itu saudara-saudara ketika Natal terjadi. Malaikat mulai menyanyi di padang gurun. Kisah yang tidak bisa dilepaskan dari kisah ini. Kisah di mana Kain tega sekali membunuh adiknya Habel di padang gurun, di padang belantara itu. Malaikat mulai menyanyi tentang nyanyian perdamaian. Pemulihan mesti terjadi di antara keluarga. Pemulihan mesti terjadi. Natal dimulai dari pemulihan. Pemulihan toh keluarga, kakak adik semua. Kita ini ada hal yang aneh. Kita bisa bersahabat sebagai saudara, begitu ya. Kita bersaudara nih ketika kecil kita bisa bersahabat dengan baik. Anehnya ketika kita mulai besar, mulai menikah, mungkin otak sudah semakin baik, ha? Ya. Saat orang datang minta tolong sama kita, sekali kita tidak ada, apakah kita tidak bisa memberikan? Kebetulan yang minta tolong itu hamba Tuhan. Saudara-saudara, biasa kita persoal itu perpuluhan. Itu kan kita simpan tahan di rumah. Mestinya jangan simpan tahan. Ditaruh memang di sana. Masing-masing kita berteologi, saudara. Tapi saya ingin sampaikan kepada kita bahwa perbendaharaan di rumah Tuhan itu bukan khusus untuk para hamba Tuhan. Begitu. Kita taruh di sana. Nanti peruntukannya untuk apa itu hasil. Kalau dalam gereja kami, nanti itu rapat dulu. Kita sepakat ini untuk pelayanan apa di situ begitu. Jadi saudara-saudara, mestinya tidak boleh ada satu hal yang kita pandang sebagai hal yang logis sekali untuk kita mengambil hak yang Tuhan punya untuk kita gunakan seperti apa yang kita mau. Tidak boleh ada alasan yang kita anggap itu paling logis buat itu. Ya. Pak Pendeta, bagaimana dengan orang yang pura-pura baik di depan padahal di belakang lain ceritanya? Ya itu kita ketemu banyak orang munafik kan begitu. Pura-pura baik. Pura-pura baik karena itu bagi siapapun. Mestinya karena Tuhan melihat hati. Tidak boleh ada kepura-puraan. Kalau kita marah, kasih tahu kita marah. Daripada pura-pura. Kita ini banyak kali berdamai pura-pura. Jadi kalau di hadapan umum tuh bilang sudah kita berdamai itu pakai pegang tangan, selamat. Tapi hati tidak untuk itu. Nah itu yang tidak baik ada di situ. Jangan pura-pura. Ya. Kalau tidak nanti kita susah. Kalau begitu saudara-saudara, mari kita mungkin tidak bisa merubah orang karena memang itu bukan tugas kita. Yang bisa rubah orang itu yang Roh Kudus. Tapi paling tidak upayakan jangan kita yang pura-pura. Janganlah kita yang pura-pura. Nah mari kita lanjutkan. Dosa iblis, dosa mengintip dan sangat menggoda engkau, tapi engkau mesti berkuasa atas dosa itu. Kita mesti menang atas itu. Sebab kalau tidak ada konsekuensinya, bagaimana konsekuensinya? Kain membunuh adiknya Habel. Saudara lihat dia ajak dia adik bermain di sana dan kemudian memukul mati adik. Dia membunuh adik. Sebuah tindakan yang saya kira sangat pengecut itu. Dia bukan bertarung, tapi mensiasati sebuah pembunuhan yang sangat terencana. Bagi saudara sendiri. Saya ingin mengatakan kepada saudara, Natal itu sebuah pemulihan. Makanya dimulai dari nyanyian para malaikat di padang gurun, padang belantara. Itu tidak bisa dilepaskan dari kisah ini. Supaya kakak adik yang membakar lain bisa baik-baik, keluarga-keluarga yang retak,
keluarga-keluarga yang makin rusak mesti berdamai kembali kalau Kristus sudah hadir dalam kita. Toh kita kecil itu kan kita bersama-sama, kita bertengkar, kita berkelahi waktu kecil, 7 menit kemudian kita bisa berdamai. Anehnya ketika kita sudah tua, kita sudah dewasa, sudah menikah, justru ketika kita ada pertengkaran, kita bisa bilang 7 turunan kita tidak saling mengenal satu yang lain. Mestinya kita lebih baik kalau kita sudah semakin dewasa. Nah, saudara-saudara lihat bahwa ini menjadi sebuah catatan penting buat kita semua supaya memulihkan keluarga. Kadang-kadang ketika kita sudah menikah, justru kita terbawa untuk melupakan keluarga, melupakan saudara, kakak, adik. Bahkan banyak yang setelah menikah lupa orang tua. Atau yang kedua, kadang-kadang kita oleh karena warisan, oleh karena kepemilikan, soal kepemilikan tertentu, lantas kita bisa saling untuk menghancurkan. Padahal kita punya hubungan sebagai kakak adik, saudara, dan seterusnya. Ini mestinya sebuah catatan yang sangat reflektif. Lalu konsekuensinya di mana? Waktu Kain membunuh adiknya Habel, Tuhan bilang, "Oi Kain, tanah yang kau upayakan ini tidak akan memberi hasil yang baik. Tidak akan memberi hasil. Kenapa? Karena engkau telah menghancurkan hidup daripada adikmu." Hai, saya biasa pakai kalimat ini. Muka murah, hati panas, berkat jauh. Itu dari landasan ini. Ketika kita sudah muka murah, hati panas, marah semua orang, pukul semua orang, rupa-rupanya berkat tidak ada. Kalau kita belajar dari Mazmur 133, dia begini, sungguh alangkah baiknya dan indahnya jika orang-orang bersaudara itu hidup rukun bersama. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Kesana Tuhan memerintahkan berkat. Jadi kalau kita hidup bersaudara dengan baik, ada berkat yang Tuhan perintahkan bagi kita. Tapi kalau kita tidak hidup bersaudara dengan baik, ya ini, tanah yang kita usahakan tidak memberi hasil yang baik. Tanah dari mana kita asal dan dari mana kita hidup, justru tidak memberi hasil yang baik dalam hidup kita. Saudara-saudara, mungkin kita butuh memeriksa kita pun diri. Kita butuh introspeksi lebih, saudara-saudara. Bahwa ada hubungan yang serius antara berkat-berkat yang kita dapat dengan relasi kita sebagai saudara. Kenapa? Kadang-kadang ketika ketika berkat-berkat itu kita dapat banyak, relasi persaudaraan jadi hilang. Satu bisa menganggap remeh yang lain. Yang punya uang lebih, yang punya berkat lebih itu dia menganggap remeh. Padahal mungkin ada dia punya kakak yang umur lebih tua. Hanya berkat bisa membedakan kita. Padahal harusnya tidak boleh begitu. Nah, saudara lihat, ini sesuatu yang menurut saya harus kita gumuli ulang lagi. Kan kita hidup bersaudara. Banyak orang tua tidak suka lihat anaknya bertengkar. Banyak orang tua tidak suka kalau melihat anak-anaknya berkelahi, saling menuntut satu dengan lain hanya karena soal-soal yang berkaitan dengan harta benda, tanah, rumah, dan lain sebagainya. Biasanya kita kasih kuat kita buat hati. Saudara-saudara, lantas setelah kalimat-kalimat itu, justru Kain protes sama Tuhan. Kain protes. Tuhan, ini yang saya terima ini lebih besar dari yang harus saya tanggung. Saya akan jadi pengembara di dunia ini. Dia merasa bahwa tidak adil lagi Tuhan untuk kedua kalinya. Pertama, dia ini merasa bahwa Tuhan tidak adil karena tidak terima dia punya. Yang kedua, dia merasa Tuhan tidak adil dengan ini hukuman. Bagi dia janganlah sampai begitu. Tapi tadi, saudara-saudara, ada relasi yang sangat kuat antara berkat-berkat yang kita terima itu dengan relasi persaudaraan kita. Jangan hanya karena berkat-berkat yang kita terima, lantas sikap kita terhadap berkat itu menguasai kita daripada panggilan sebagai keluarga dan sebagai sahabat Allah. Jangan sampai itu menjadi rusak, jangan sampai itu menjadi hilang.
Sekarang Kain pergi dari hadapan Tuhan. Dia tidak ada bersama-sama di hadapan Tuhan. Dia pergi dari hadapan Tuhan. Dia mencari jalannya sendiri. Dia mau berjuang. Dia mau untuk menemukan dan memperoleh kembali kehidupannya yang normal tanpa tunduk kepada Tuhan Allah. Dia mau kembali ke dalam Firdaus di mana mereka keluar dari sana. Dia mau masuk kembali itu tanpa Tuhan. Dia ingin membangun itu dalam prinsip dan usaha-usaha manusia yang sangat terbatas. Dia memberontak terhadap Tuhan Allah. Nah ini bahaya. Saudara-saudara, mari kita lihat bahwa jangan-jangan kita sering begitu, saudara. Saya berefleksi bagian ini. Kadang-kadang ketika kita protes dengan Tuhan. Ada orang yang jarang ke gereja tapi berkat mengalir. Tapi kadang yang rajin kita lihat hidupnya susah. Yo, betul. Itu kita alami. Saya suka bilang kadang-kadang orang yang tidak pernah beribadah itu mereka malah lebih sehat dari kita. Kita yang mengaku kenal Tuhan ini justru kena kipas angin saya pilih. Yang tidak pernah pergi ke gereja itu kok sepertinya dia punya berkat-berkat jasmani lebih banyak dari kita. Lalu, apakah kita mau iri hati dengan orang? Jawabannya tidak. Mestinya tidak. Karena sama-sama kalau kita baca Mazmur 72, 73, 70 atau 73. Saudara bisa lihat. Kita sama-sama menuju sesuatu. Dia menuju tergelincir dan kita menuju kepada kebahagiaan. Saudara-saudara, yang paling penting kalau dari pertanyaan ini adalah sikap kita terhadap berkat lebih penting dari berkat-berkat. Saudara menjamin kalau orang-orang yang berkatnya banyak secara jasmania, lantas pasti dia bahagia? Belum tentu. Bahagia itu karena kita kaya? Bahagia itu karena kita punya rumah besar? Bahagia itu karena kita punya uang sangat banyak? Karena kita cantik, karena kita ganteng? Jawabnya tidak. Banyak orang sudah sangat ganteng, sudah sangat cantik, sangat kaya, berlimpah-limpah di kemewahan, tapi tidak bahagia. Kenapa? Kebahagiaan bukan soal materi. Jangan sampai kita mengukur kebahagiaan kita pada materi. Karena tentang keluarga misalnya kalau kita baca Mazmur 128, ini kasih tahu. Lebih begini. Kebahagiaan itu yang pertama kalau takut Tuhan, itu bahagia. Kedua, kalau makan dari jeripaya tangan sendiri, bahagia. Ketiga, kalau istri suami itu menjadi sukacita. Pohon anggur yang subur di rumah. Dan yang keempat, kalau anak-anaknya seperti tunas pohon zaitun, menghasilkan buah zaitun, minyak yang menyembuhkan. Itu kebahagiaannya di situ. Selama ini kan kita melihat pada berkat saja dan sikap kita terhadap berkat. Akhirnya kita berkelahi gara-gara tanah. Akhirnya kita berkelahi gara-gara rumah, gara-gara warisan. Kakak adik tidak mau saling mengenal satu sama yang lain. Kadang-kadang mereka bisa saling lapor, dia lapor ke polisi. Padahal kakak adik nih. Polisi panggil dong, ini polisi selalu mulai dengan mediasi. Polisi selalu bilang, hai kamu kakak adik ini, kamu pulang kompak baik dulu. Bapak mama kalau masih hidup, bapak mama tidak mau lihat kamu bertengkar begini. Itu selupa buang bapak mama dong itu. Bayangkan ketika Kain lahir, Ibu mama mengucap syukur, Ibu mama bilang, karena aku telah mendapat seorang anak laki-laki dari Tuhan. Wih, rupa-rupanya ini tidak tertanam dalam diri anaknya. Ketika yang dia lihat itu semata-mata hanya pada berkat-berkat secara jasmani. Nah jangan sampai begitu. Orang-orang ini tagal-tagal berkat jasmani saja dong bisa meninggalkan Tuhan. Ada orang yang kepentingan popularitas, kepentingan dapat kerja, kepentingan menikah. Dia bisa menyangkal imannya kepada Tuhan. Jadi kita mungkin sebagai orang tua, mungkin harus memberi landasan yang kuat bagi anak-anak kita. Supaya jangan lihat dari sekedar itu. Saya tidak ingin mengatakan kita anti terhadap uang, anti terhadap kemewahan. Saya tidak bilang begitu. Saya ingin mengajar kita untuk menempatkan diri dan menyikapi berkat-berkat itu secara benar. Sebab kalau tidak, dia sangat menggoda kita. Iblis itu, dosa itu sangat menggoda kita. Jangan sampai dia menarik kita dari hadapan Tuhan hanya karena berkat-berkat jasmani. Saudara mungkin di sekitar saudara menemukan orang-orang yang demikian. Yang karena mau menikah, laki-lakinya kaya, ganteng,
Dia bisa menyangkal iman. Tidak percaya kepada Tuhan. Ya, berkat itu tidak semestinya materi. Ya, ada berkat kesehatan, ketenangan, tidur. Yo, saya setuju itu. Kenapa? Ada orang bisa punya tempat tidur yang mahal, kamar yang mewah, AC yang dingin sekali. Tapi kan dia tidak bisa membeli rasa mengantuk. Nah, itu juga berkat itu. Nah, saudara, mari kita melihat dia. Ternyata hati-hati dengan kita hidup. Dia sangat menggoda kita. Jangan sampai godaan dari berkat-berkat jasmani itu kemudian menarik kita dari hadapan Tuhan. Tadi saya bilang, popularitas. Apalagi menikah, pekerjaan. Karena soal jabatan misalnya. Orang bisa melupakan iman pada Tuhan. Gampang sekali melepaskan itu. Kenapa? Karena kita melihat dan melekat kepada berkat-berkat jasmani saja. Kita tidak mampu melihat bahwa Tuhan bekerja melampaui itu semua. Melebihi itu semua. Mari kita ajar kepada diri kita sendiri. Kepada anak-anak kita. Kepada keluarga kita. Supaya jangan menaruh percaya kita hanya kepada hal-hal. Kalau Tuhan berpihak kepada kita secara jasmani. Kita mesti bergumul bersama-sama dengan Tuhan dalam berbagai-bagai tantangan dan penderitaan hidup juga. Supaya kita melihat bagian-bagian hidup ini secara berimbang dan sempurna. Oh, ternyata Tuhan itu terlalu luar biasa. Bukan saja ketika kita dalam kebaikan-kebaikan dan berkat-berkat yang melimpah. Tetapi juga sampai pada titik-titik terendah dalam hidup kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendiri. Dia tetap menyertai kita. Dia tetap menolong kita. Bahkan membantu kita keluar dari situ. Tapi ingat sekali lagi. Dosa mengintip. Dan sangat menggoda. Sesuatu yang menggoda kita itu kan sulit, tidak gampang untuk kita abaikan, tidak gampang. Tapi Tuhan bilang, ingat engkau mesti berkuasa atasnya. Jangan sampai engkau kalah. Engkau harus memandang kepada Tuhan. Dari awal ketika memberi persembahan, Habel sudah ambil yang terbaik, lemak-lemak. Dari yang dia pertama dong. Kalau kain dia ambil setengah, kelihatan dari segi jumlah mungkin banyak. Tapi apakah itu yang terbaik? Belum tentu. Tapi yang lebih penting dari itu, Tuhan pasti selalu punya alasan. Amin. Terima kasih Pak Salmo. Ranteli. Tuhan pasti punya alasan. Supaya kita lihat bagaimana kita memberi diri kita dan menyikapi segala sesuatu. Tapi ingat, kita punya saudara, kita punya sahabat, kita punya orang tua. Jangan sampai hal-hal yang bersifatnya sangat material itu kemudian memisahkan kita punya persaudaraan, memisahkan kita punya kehidupan iman, menarik kita keluar dari percaya kepada Tuhan. Jangan sampai sih. Jangan. Mari kita berusaha di dalam Tuhan dengan cara-cara yang benar supaya kita menikmati pemeliharaan Tuhan itu. Tuhan memberkati kita. Jangan lupa besok pagi gereja. Jangan lupa melakukan apa yang perlu kita lakukan. Jangan lupa ingat saudara, orang tua semua. Kita boleh saling mendoakan. Lebih baik miskin di dunia daripada tidak kebagian harta surgawi. Ya, tidak harus miskin juga di dunia. Dia pun soal itu bukan miskin atau kaya. Dia pun soal itu adalah sikap kita terhadap berkat. Banyak yang miskin itu karena pemalas kerja. Tanah ada, waktu ada. Malam-malam bukan tidur. Dia piko, duduk-duduk sah. Minum sopi. Habis itu pagi-pagi tidak kerja. Nah, jadi Tuhan tidak pro terhadap mereka yang malas, yang tidak memanfaatkan waktu yang baik. Tapi ketika dia berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, dia ingin mau kasih tahu bahwa itu orang itu di hadapan Allah tidak mampu untuk mengatakan sesuatu. Apapun yang ada pada dia, dia tidak bisa bandingkan dengan kasih Allah yang besar. Terlalu besar kasih Allah. Sehingga akhirnya dia mau untuk memberi hidup ini, biar Tuhan atur saja. Amin. Tuhan memberkati kita.